Jadi pertanyaan berikut dari Mas Adi Setiawan, Pak Prof, bagaimana sebaiknya leader yang baik? Di kami kadang pimpinan terus menekankan laba atau profit yang belum tercapai. Kira-kira bagaimana kalau sudut pandang anak buah menyikapi leader yang mungkin sedang melakukan gaya yang tidak cocok dengan anak buahnya, Prof? Oke, terima kasih Mbak Ade. Pertanyaannya sangat bagus ya. Sekarang kita lihat aja, kita masuk ke era pandemi. Saya pernah 2 kali diskusi, pertama dengan salah satu direktur human capital-nya perusahaan multinasional. Waktu itu kebetulan kelas mahasiswa saya itu sedang bukan magang ya, kayak KKL gitu ya. Jadi tapi KKL-nya juga lebih banyak buat diskusi-diskusi dengan para praktisi. Lalu salah satu mahasiswa saya tanya bagaimana mensikapi work from home. Lalu direkturnya itu mengatakan, bagi kami ya, efektivitas dan efisiensi itu penting bagi bisnis kami. Tapi hari ini, situasi saat ini, maka saya bilang pada karyawan saya, utamakan kesehatan Anda dan utamakan kesehatan keluarga Anda. Kita nggak akan bisa bisnis kita jalan kalau Anda tidak mengutamakan itu. Artinya apa? Perusahaan jadi sangat concern terhadap masalah kesehatan, keamanan, kebahagiaan karyawan dan keluarganya. Ini menjadi hal yang penting. Ini harus sejalan. Ya. Dan ini pernah saya bertemu juga dengan salah satu teman saya yang punya posisi penting di salah satu BUMN. Dan dia mengatakan hal yang serupa. Jadi saya melihat banyak atau muncul sebuah kesadaran bahwa suasana yang menyenangkan, ya, positif, ya, happiness di dalam organisasi ini menjadi kunci penting. Bahkan kalau saya lihat studi-studi di program Master of Science, jadi kalau di dalam S2 Manajemen itu ada Master of Management atau MBA, ada Master of Science nih yang ke arah riset. Itu riset-risetnya sekarang banyak juga mengungkap yang namanya perhatian pada keluarga, ya. Studi yang terkait dengan work-family balance atau work-family enrichment. Ya. Ini jadi hal yang penting. Artinya apa? Susah kita itu kinerjanya bagus, positif, tapi di keluarga kita punya masalah. Jadi keluarga itu jadi aset yang luar biasa dan perusahaan juga concern. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, ini disadari betul oleh perusahaan, sehingga mereka kemudian menjadikan keluarga ini sebagai partner mereka. Jadi kalau saya memberikan motivasi, dukungan pada karyawan, itu harus punya impact pada keluarga. Satu lagi pengalaman saya ketika jadi komite di salah satu BUMN, itu pernah ada sales marketing yang turun drastis di salah satu kota di Sumatera. Dan ternyata problemnya adalah salah satu senior marketingnya ketika diinvestigasi, itu ternyata punya masalah keluarga. Lalu peran human capital apa? Ternyata yang saya salut adalah human capital-nya itu sampai datang kemudian ikut memberikan coach dan konseling pada keluarganya. Nah, ini saya kira leader itu adalah sosok humanis. Jadi bukan hanya mikirin efektivitas dan efisiensi, tapi jadikan mereka, karyawan kita, itu adalah sama-sama makhluknya Tuhan. Kalau kita bicaranya rendah hati, silaturahmi dengan baik dengan mereka, maka ya tadi impact-nya adalah mengguncangkan makrokosmos, mengguncangkan langitnya Tuhan. Karena kita dicatat sebagai sebuah kebaikan. Sehingga apa? Jadikanlah tempat kerja itu sebagai sarana ibadah juga. Nah, ini sebetulnya nilai-nilai spiritualitas yang masuk ke tempat kerja kita. Mungkin kira-kira gitu ya, sedikit ulasannya Mbak Adi. Baik, Pak Adi, kalau
ternyata saya salah mengerti pertanyaan Bapak, silakan nanya lagi ya, silakan. Kemudian kita bergerak dulu ke pertanyaan berikutnya, Prof. Dari Niken Santia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta, jurusan Manajemen M. Ini maksudnya manajemen marketing mungkin ya. Bagaimana cara kita untuk mencapai setiap level agar menjadi leader yang baik dari hal kecil sampai ke hal besar untuk memimpin sebuah organisasi atau perusahaan? Wah, ini mahasiswanya Prof. Heru kayaknya nih, calon pemimpin masa depan. Silakan, Prof. Iya. Nah, sebetulnya kalau kalau kita itu ngejar yang namanya karir, ya, kita ngejar satu posisi-posisi penting di perusahaan, itu seringkali melibatkan banyak faktor. Dan kita akan capek kalau fokusnya di situ. Jadi kita pengen jadi manajer ini nih, karena nanti yang bermain bukan hanya kompetensi, tapi aspek misalnya politik dan lain-lain yang di dalam politik office ya, di tempat kerja. Nah, saya itu sebetulnya tadi belajar dari kasusnya atau penelitiannya Richard Wiseman tadi. Bagaimana kita itu mendesain keberuntungan. Nah, keberuntungan itu ternyata scientific. Jadi keberuntungan itu apa? Dengan cara menata internal dulu leading self kita. Kalau Anda itu ceria, Anda bersyukur, Anda suka blessing others, ya, Anda selalu berdoa, meningkatkan kompetensi Anda hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, itu saya memang tidak ada risetnya ya, tapi itu banyak orang-orang karir berangkat dari situ. Orang-orang hebat itu kan biasanya kalau di foto aja senyum, bahagia ya, seorang profesional, seorang pengusaha. Nah, kita tata dulu softwarenya. Jadi karir sukses itu follow softwarenya kita, software sukses. Jadi kita bangun software sukses dengan cara apa? Tadi, meskipun Anda mungkin nyaris punya alasan kuat untuk pesimis, tapi Anda optimis. Meskipun banyak sekali problem yang membuat saya itu marah, tapi saya memutuskan memaafkan. Nah, konsepsi-konsepsi ini supaya menjadi apa? Otomatis. Ibaratnya karir kita adalah print out, tapi kita fokus pada softwarenya. Print out itu akan mengikuti software kita. Jadi saya kira itu Mbak Ade.